Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza. Saya owner dari Bimbel Literasi Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara mempromosikan bimbingan belajar atau les privat seperti itu bagi teman-teman yang memang punya bimbel ataupun membuat jasa les privat seperti itu, baik mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Simak video berikut ini. Untuk yang pertama, teman-teman bisa melakukan promosi bimbingan belajar atau les privatnya yaitu melalui media offline ya. Untuk media offline ini adalah promosi yang memang sudah lama sebenarnya, namun cara ini masih dianggap efektif. Teman-teman bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan brosur seperti itu ya, brosur dan banner. Kalau brosur sendiri ini bentuknya lebih ke selebaran seperti itu yang kita bisa berikan secara langsung ke target market kita. Misalkan teman-teman menggunakan brosur ini langsung membagikannya di sekolahan seperti itu dengan izin ke sekolahan, kemudian langsung memberikan brosur ke target market kita seperti itu. Kalau misalkan target market teman-teman ini ke wali siswanya langsung, berarti teman-teman harus mencari waktu yang tepat untuk memberikan kepada orang tuanya. Misalkan teman-teman datang di sore hari ketika aktivitas kerja orang tua ini sudah selesai, teman-teman datang ke rumah tersebut kemudian menawarkan jasa les privatnya ataupun bimbingan belajarnya seperti itu. Itu yang pertama, ya menggunakan brosur. Kemudian juga bisa menggunakan banner. Kalau banner ini mungkin lebih mahal ya daripada nyetak brosur. Kalau cetak brosur itu kan satu rim seperti itu, kalau teman-teman bikin berwarna kan kisarannya ya memang sekitar, kalau di daerah Kudus ini habisnya sekitar 500-an, itu satu rim udah dapat 500 brosur seperti itu. Jadi bisa disebarkan secara fleksibel seperti itu karena hasilnya lebih banyak. Namun jika teman-teman menggunakan banner ini juga jadi sarana efektif juga untuk promosi bimbel seperti itu. Namun untuk per bannernya mungkin harganya lebih mahal seperti itu. Namun ini nggak masalah karena selama Bimbel Literasi ini menjalankan iklan melalui banner ini juga cukup efektif seperti itu, dipasang di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, untuk di daerah sini sendiri kita membuat banner itu nggak terlalu besar, jadi harganya pun tidak terlalu mahal ya. Kalau kita itu kita anggarkan yaitu sekitar 4.000 jatuhnya. Kita kalau bikin desain promosi bannernya yaitu bisa dapat 50 kali 60 untuk ukurannya. Nah, itu kalau di jalan udah terlihat lah. Yang penting bagaimana cara desain teman-teman, desain promosinya seperti itu. Yang penting memang poin-poinnya sudah dapat, udah ada poin iklannya, kemudian ada kontak person atau yang bisa dihubungi. Nah, itu sangat penting seperti itu ya. Itu untuk media offline seperti itu. Mungkin untuk jelasnya nanti bisa saya bikinan tutorialnya seperti itu ya, untuk cara desainnya seperti itu. Kan ada brosur dan juga brosur juga banner seperti itu ya. Banner itu nanti bisa diiklankan di sepanjang jalan, di pusat-pusat keramaian juga bisa. Nah, itu nanti saya bikinkan tutorial tersendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga bisa mempromosikan melalui media online. Nah, ini yang memang sudah ramai ya untuk era sekarang ini. Sudah banyak iklan-iklan produk apapun itu sudah menggunakan online. Bahkan kita sangat fleksibel sekali untuk melakukan iklan. Jadi produk kita ini bisa bukan hanya di wilayah kita, namun bisa lebih fleksibel. Nah, seperti itu. Nah, ini juga jangan sampai teman-teman melewatkan momentum ini. Jadi selain tadi menggunakan offline, juga harus menggunakan media online seperti itu. Nah, diantaranya apa aja ini? Kalau menggunakan media online, yang pertama teman-teman bisa menggunakan Facebook. Nah, Facebook ini masih dianggap menjadi media yang cukup efektif untuk teman-teman melakukan promosi seperti itu ya. Karena untuk usia
generasi yang sudah mempunyai anak gitu ya istilahnya, atau apa ya, usia 90 ke atas, mulai 90-an, kelahiran 80-an, itu ada beberapa yang memang lebih banyak cenderungnya itu menggunakan Facebook seperti itu. Selain Facebook juga teman-teman bisa menggunakan WhatsApp seperti ya, WA ya. Pakai WA itu juga bisa. Itu kalang-kalangan usia yang memang sudah ya hitungannya ya udah tua lah. Itu rata-rata menggunakan Facebook dan WA kalau sekarang ini. Nah, kalau menggunakan Facebook sendiri, teman-teman juga bisa strateginya bisa melakukan namanya posting ya, posting iklannya. Yang pertama bisa melalui marketplace, tapi untuk kendalanya di marketplace ini ketika memasarkan bidang jasa itu terkadang akan terblokir secara otomatis dari pihak Facebook seperti itu ya. Nah, itu nanti ada tata caranya ya. Untuk sederhananya yaitu memang kita harus paham algoritma dari kerja dari Facebook sendiri ketika kita posting usaha yang bidang jasa. Salah satu yang sudah kita coba di Bimbel Literasia yaitu kita posting produk jasa bimbel kita itu berupa foto kayak gitu, karena kerja algoritma dari Facebook sendiri itu membacklist yang terlalu banyak narasi dalam iklan tersebut seperti itu. Nah, tidak boleh duplikat juga. Jadi misal teman-teman punya satu gambar, kemudian secara berulang teman-teman posting di marketplace, itu nanti otomatis juga akan terbacklist atau terblokir oleh pihak Facebook sendiri seperti itu. Nah, itu yang pertama, melalui marketplace. Kemudian melalui Facebook juga teman-teman bisa mempromosikan melalui grup Facebook seperti itu. Nah, tentunya sekarang ini kan banyak ya grup-grup Facebook yang membuka kesempatan untuk kita berjualan. Banyak grup kayak di Kudus ini ada namanya Kudus Dodolan, kemudian Tebakulan Kudus. Nah, itu bisa kita mempromosikan di situ, karena di situ itu banyak orang-orang yang sesuai target market kita. Kalau Bimbel Literasia ini kan berlokasi di Kudus ya. Tentunya di dalam grup itu banyak orang-orang Kudus yang tentunya udah usia dewasa. Mungkin aja ada yang punya anak seperti itu. Nah, itu kita posting di situ agar mereka melihat iklan kita. Ketika mereka membutuhkan jasa kita, tentunya mereka akan menghubungi kita. Nah, itu juga masih dianggap efektif untuk promosi melalui Facebook, terkhususnya melalui grup seperti itu ya, grup-grup Facebook seperti itu. Kemudian melalui Facebook juga teman-teman bisa posting di berandanya sendiri secara langsung ya, baik itu Facebook personal ataupun melalui Facebook lembaga. Kalau teman-teman bikin lembaga berupa Facebook, atau kalau istilahnya sekarang ya pakai fanpage seperti itu ya. Nanti fanpage-nya ini bisa digunakan untuk posting iklan-iklan dari jasa yang teman-teman tawarkan. Misalkan jasanya itu berupa bimbingan belajar, kelompok, ataupun privat yang datang ke rumah, itu bisa dipromosikan melalui beranda Facebook seperti itu ya, baik itu Facebook personal maupun Facebook fanpage seperti itu ya, berupa halaman seperti itu. Nah, sekarang di fitur Facebook juga ada untuk story seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Teman-teman bisa iklan setiap waktu seperti itu. Karena semakin sering teman-teman iklan, itu semakin orang banyak melihat seperti itu. Tentunya mungkin saja hari ini orang tersebut yang melihat belum tertarik ataupun belum membutuhkan jasa kita, namun nggak tahu kalau 1 bulan atau 2 bulan ke depan dia menginginkan jasa kita. Tentunya kalau kita posting terus, dia akan ingat, oh ini tadi kemarin saya sempat lihat bimbel atau jasa les privat. Nah, mereka pasti nyari. Nah, itu nanti bisa juga menjadi peluang kita atau momentum kita untuk promosi di situ seperti itu. Nah, itu kalau dari promosi melalui Facebook seperti itu ya teman-teman. Kemudian
untuk selanjutnya kalau menggunakan media online selain tadi saya sudah jelaskan tentang Facebook ya, itu juga bisa melalui Instagram. Kalau Instagram ini sekarang ini kalau di dunia bisnis itu lebih cenderung bagaimana teman-teman membuat citra atau membuat profil dari bimbingan belajar atau jasa les privat yang teman-teman tawarkan seperti itu. Maka dari itu kalau melalui Instagram ini teman-teman bisa mendesain secara menarik gitu. Dan konten-kontennya pun juga konten-konten yang kiranya bermanfaat sehingga akan mendatangkan followers. Caranya gimana? Teman-teman bisa membuat timeline atau jadwal posting seperti itu. Kalau bisa ya setiap hari teman-teman bisa update di Instagram seperti itu, mulai dari di berandanya, di feed istilahnya, di feednya ataupun di story-nya. Kalau di feed jangan lupa karena kaitannya dengan algoritma di Instagram, tentunya untuk optimasi di pencarian teman-teman harus mencantumkan hashtag dan juga caption seperti itu ya, agar Instagram bisa merekomendasikan konten teman-teman ke orang-orang yang sesuai minatnya seperti itu. Nah itu kalau teman-teman mempromosikan melalui Instagram seperti itu ya. Nah selanjutnya yaitu teman-teman bisa promosi melalui TikTok. Nah kalau TikTok ini algoritmanya lebih simpel ya karena ini penggunanya sudah sangat banyak sekali. Dan ini sayang sekali kalau teman-teman tidak menggunakan platform ini untuk promosi seperti itu. Nah untuk sasarannya sendiri teman-teman kalau menggunakan TikTok ini memang cenderungnya yaitu usia di SMP dan SMA seperti itu, karena anak-anak remaja seperti itu ya rata-rata pengguna di TikTok. Nah ini tentunya materi-materi untuk iklannya sebisa mungkin sesuai target market kita seperti itu kalau melalui TikTok seperti itu ya teman-teman. Nah selain Facebook, kemudian Instagram dan TikTok, kita juga bisa memanfaatkan produk dari Google. Nah diantaranya yaitu Google Business. Nah Google Business ini optimasi Maps seperti itu ya, atau Google Maps-nya lah seperti itu untuk menandai lokasi kita. Kalau teman-teman punya kantornya ataupun kalau misalkan bimbelnya di rumah, nah sebisa mungkin saran saya itu harus memiliki maps seperti itu, karena dari maps ini itu juga bisa buat promosi seperti itu. Terkadang orang nyari informasi tentang bimbingan belajar ataupun les privat itu diketik melalui Google pencarian seperti itu ya, atau di pencarian Google lah istilahnya. Nah itu terkadang bisa direkomendasikan dari situ kalau kita bisa mengoptimasinya secara benar. Di antaranya kalau optimasi Google Business ya jelas harus punya rating bagus. Maksimal kalau di Google Business ratingnya kalau Maps ya memang 5 ya. Kalau bintang 5 itu nanti tentunya akan direkomendasikan seperti itu. Maka dari itu semakin banyak ulasan positif di dalam Google itu akan merekomendasikan produk, jasa ataupun bimbingan belajar yang dimiliki teman-teman seperti itu. Itu kalau teman-teman menggunakan Google Business seperti itu ya. Kemudian melalui media online ini yang terakhir ya menurut saya pribadi itu penting ya untuk menambah kepercayaan dari konsumen ataupun customer dari pengguna jasa kita, yaitu teman-teman harus memiliki yang namanya website. Website ini tidak harus berbayar seperti itu kalau teman-teman masih pemula ya. Kalau teman-teman masih pemula bisa juga menggunakan web-web yang gratis. Kalau di produk Google itu teman-teman bisa menggunakan Blogspot seperti itu atau menggunakan WordPress seperti itu ya, tanpa membeli domain yang harus berbayar. Teman-teman bisa menggunakan gratis, itu juga masih bisa dioptimasi. Nah, kalau teman-teman punya modal, syukur-syukur bisa beli domain agar semakin terpercaya bimbingan belajar yang dimiliki teman-teman atau jasa les privat yang ditawarkan seperti itu. Kalau domain itu rata-rata ya kalau yang umum di Indonesia itu menggunakan .com ataupun .id. Kalau pengalaman dari Bimbel Literasia selama pembuatan website menggunakan website ini, kita membeli hosting dan
domainnya. Hosting ini gunanya ya memang untuk menaruh data-data kaitannya dengan bimbel kayak gitu, mungkin dari artikelnya ataupun foto seperti itu. Nah kemudian domain ini ya tadi alamatnya yang akan muncul dalam pencarian Google. Nah itu harus teman-teman miliki. Kalau tidak ada modal bisa pakai yang gratis, kalau ada modal bisa pakai domain yang .com ataupun .id seperti itu. Kalau sampai saat ini kalau tidak salah untuk domain yang .com itu kisaran sekitar 150-an, jadi masih cukup terjangkau lah. Kalau untuk .com, untuk .id-nya antara 200 sampai 230. Mungkin teman-teman bisa cari informasi di penyedia layanan domain seperti itu ya. Nah itu juga bisa dioptimasi secara efektif dalam promosi bimbingan belajar ataupun jasa les privat seperti itu. Kita juga sudah menggunakan literasia.id dan lesprivatkudus.com yang cukup baik ratingnya kalau di bimbel kami, yaitu memang domain lesprivatkudus.com. Kalau dari domainnya saja kita sudah mengandung kata kunci. Jadi kalau misalkan ada orang Kudus yang mencari jasa les privat di Kudus, tentunya domain kita akan muncul di halaman pertama seperti itu. Nah ini dianggap cukup efektif seperti itu. Selain itu yang mengandung kata kunci itu tadi, artikel-artikel yang teman-teman bikin juga harus artikel-artikel yang memang mengandung SEO atau Search Engine Optimization, mengandung kata kunci seperti itu. Nah untuk detailnya mungkin nanti di lain kesempatan saya bikinkan video terpisah ya, kaitannya tentang SEO atau tentang pembuatan website seperti itu ya. Mungkin itu yang kaitannya media online ya, seperti itu ya. Media online tadi saya ulang lagi, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan TikTok, Google Business, dan juga website. Sebenarnya masih banyak lagi karena platform online itu sangat banyak ya. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan yang sekiranya teman-teman tahu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara promosi bimbingan belajar ataupun les privat gitu ya, jasa les privat melalui media offline maupun online seperti itu. Semoga tips yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.